banyak dosa, banyak buih daripada buih yang ada di lautan dosa kita. Awak baca je itu 100 kali di pagi hari, 100 kali di sore hari, Allah ampuni segala dosa kita. Apa tu? Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad lil Imam Az-Zainuddin Al-Malibari rahimahullahu taala. Hadis riwayat daripada Sayyidina Abu Syaibah wa Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala an. Ini hadis ni Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala an. Salman Al-Farisi ini sahabat Nabi SAW yang berasal dari daerah Faris. Berasal dari daerah Faris. Beliau bukan orang Arab, tapi beliau ni orang Ajam. Datanglah ke Madinah, bai'ah dengan baginda Nabi, maka masuk Islamlah beliau. Jadi tidak seluruh sahabat Nabi orang Arab. Ada sahabat Nabi itu yang tidak orang Arab. Di antaranya ada Salman Al-Farisi. Kemudian ada Sayyidina yang bukan orang Arab, Salman Al-Farisi. Kemudian Bilal ibni Abi Rabah, itu orang Habsyi, orang Habash, orang Ahbash, ya, Afrika, Ethiopia. Jadi ada perdebatan antara Arab dengan Afrika. Jadi kata orang Arab, Islam tu masuk ke Jazirah Arab terlebih dahulu. Jadi Afrika terlambat. Maksudnya Islam tu masuk ke Afrika itu setelah Islam tu masuk ke Madinah. Nah, begitu daripada pendapat orang-orang Arab, ulama-ulama Arab. Tapi pendapat itu ditolak oleh orang Afrika sendiri. Namanya Syekh Ibrahim Mali. Kata beliau, tidak. Sebelum Islam itu masuk ke Madinah, Islam sudah masuk ke Afrika. Buktinya, belum ada perjalanan hijrah Nabi ke Madinah, Bilal ibni Abi Rabah, orang-orang Ahbash itu sudah banyak masuk Islam. Nah, begitu dia. Jadi orang Islam Afrika tidak terima dia disebut Islam dia setelah Madinah. Nah, justru dia mengatakan Islam kami masih periode Makkah. Ketika Nabi di Makkah, Bilal bin Abi Rabah masuk Islam, orang-orang Ahbash masuk Islam. Itu tanda Afrika lebih dahulu masuk Islam dibanding ketimbang orang Madinah. Nah, itu kata Syekh Ibrahim Mali. Tapi itu hujah beliau juga tak diterima oleh orang-orang Arab. Jadi kata orang Arab, kalau begitu mana asarnya? Asar tu mana buktinya? Kalau Islam tu lebih dahulu di Afrika ketimbang Arab, buktinya mana? Mestinya lebih ramai Muslim di Afrika ketimbang Muslim di Arab. Tapi kenapa Muslim di Arab, di Mesir, di Tunisia, begitu juga di Jordania, begitu juga di Yaman, begitu juga di Syam. Kenapa Muslim lebih mayoritas ketimbang daerah-daerah Afrika? Ya, daerah Afrika, daerah Ahbash, Somal, Ethiopia. Kenapa lebih sedikit Muslim di sana ketimbang yang Arab? Nah, kalau begitu kata beliau, Islam Afrika itu setelah adanya Madinah. Nah, itu kata beliau. Jadi Sayyidina Salman Al-Farisi ini itu orang Ajam Faris dan dia sahabat Nabi SAW. Datang ke Madinah pakai sarawak. Orang Madinah belum kenal dengan celana waktu itu. Bagaimana datang ke Madinah lah dia. Jangan orang Madinah makan pakai sendok. Orang Madinah tak kenal waktu itu. Nah, dari situlah bahawa tidak semua hadis yang tasyabbuh dengan orang kafir itu kafir, enggak. Maka kan kata Nabi SAW, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Tengok dulu yang apanya yang menyerupai.
yang menyerupai di situ tu furu' ibadah. Tapi kalau sehari-hari ya, dengan alat umpamanya itu tidak. Contoh, orang kafir makan pakai sendok, kemudian kita makan pakai sendok. Apakah kita termasuk di hadis itu meniru mereka? Apakah kita termasuk sama dengan mereka? Tidak. Kenapa? Sendok tidak bagian ibadah. Apalagi baju umpamanya, ya baju kita berbedalah dengan mereka. Atau dalam hal ibadah sama menyerupai, maka kita bagian daripada ajaran mereka. Maka Nabi melarang kita menyerupai orang kafir. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia bagian daripada kaum itu. Nah, itu dia. Jadi jangan kita agak ekstrim memandang ni. Kalau ada kawan guntiang abuk siko aja guntiang dah. Tu dia tekonya tinggal kafir kata niru orang kafir. Enggak, bukan itu. Ya, tapi furu' daripada ibadah. Itu yang disebut man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sampai pakai celana orang Salman Al-Farisi. Orang Arab belum kenal dengan celana. Orang Arab kenal dengan gamis waktu itu. Salman Al-Farisi pakai celana. Dicuba pula ada orang buat celana, ni pakai pula celana. Marah Rasulullah? Nabi tidak marah. Tapi apakah Nabi pakai celana itu? Nabi tak pakai celana itu. Nah, apakah termasuk itu tasyabbuh? Tidak. Kenapa? Karena dipakai oleh orang Muslim yang dia berasal dari negerinya. Nah, itu yang disebut dengan apa satu lagi kaidah fikih itu al-'adatul mansiyah. Kebiasaan yang sudah terlupakan, maksudnya entah siapa yang memulai dahulu kala, maka itu membolehkan perkara yang haram. Maksudnya dulu hukumnya mungkin haram, tapi setelah lupa siapa pemulainya, maka disitulah disebut dengan hukumnya halal. Contoh makan sendok tadilah. Mungkin kecik Nabi kan tak boleh kita menyerupai suatu kaum makan sendok. Tapi yang makan pakai sendok tadi ko siapa yang dahulu? Entah orang kafir, entah kita, entah kafir, entah kita. Maka dibolehkan kita untuk makan pakai sendok. Sudah terlupakan gitu. Sama halnya dengan pakai dasi. Ada yang mengatakan yang pakai dasi ko dahulu kala orang kafir. Kafir yang pakai dasi itu, karena dia selalu meletakkan salibnya di bagian daripada dadanya. Kan dasi itu pengganti bentuk salib, kemana-mana dibawa. Tapi al-'adatul mansiyah, tapi itu sudah terlupakan. Tidak ada orang membahas bahawa dasi itu adalah salib ni. Kenapa? Karena orang Muslim pun sudah banyak memakai dasi. Pejabat-pejabat banyak memakai dasi. Muslim, kiai-kiai, buya-buya banyak memakai dasi. Maka disebabkan karena itu sudah terlupakan, entah punya orang kafir dulu, entah Muslim, entah kafir, entah Muslim, maka itu menghilangkan hukum keharamannya. Nah, begitu maksudnya itu. Jadi jangan kita aksen kafir orang pakai dasi yang ampas salib angnya, jangan. Lagian dasi mode kini itu tidak dasi mode dulu lah dah. Dulu memang agak berbentuk salib, kalau sekarang tu dah bagus, dia dah terbuat cantik indah dia. Apalagi ya yang dituduh macam seperti kafir itu. Celana jas termasuk itu jas. Jas itu ada mengatakan kafir juga yang punya pabriknya dulu itu, yang pandai menjahit bentuk jas itu tu. Kalau Nabi jubah katanya. Tapi apakah sampai ke tahap itu? Tidak, karena ada kaedah tadi al-'adatul mansiyah. Dia sudah terlupakan, sudah lama masalahnya. Entah Muslim dulu, entah kafir, entah Muslim, entah kafir, maka dibolehkan. Kecuali barang yang nyata itu memang man tasyabbaha biqaumin. Apa contohnya? Apa namanya itu yang tangkai dua wak makan mie itu? Sumpit. Itu memang ada aktsaruhum, kebanyakan yang memakai itu makan siapa? Orang non muslim, orang Chinese. Nah, awak baik pula makan pada itu, padahal sendok ada. Itu ya kerana kita di man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kecuali kalau sekedar membantu saja, umpamanya payahnya dia ambil garpu, nak ada dah, sendok ada, dia cuba je sendok ke nak bisa dah, sekedar membantu saja boleh. Tapi kalau mutlak makan dengan itu saja, itu man tasyabbaha biqaumin itu.
Karena memang kebanyakan mereka makan pakai itu, kecuali ada kaum muslimin lah makan pula pakai itu gini. Ini tak, kebanyakan mereka makan pakai itu. Nah kalau begitu ya ada sendok je sendok aja lah, kecuali kalau tak ada sendok lah baru pakai itu gitu. Nah ini sebagian pendapat yang mengatakan man tashabbaha biqaumin itu kepada seluruhnya, tidak mesti kepada ibadah, kepada alat pun kita kena. Termasuklah kepada peci, kan ada yang apa di muka ke apa nama itu, kalau orang Macu nyebut cipiu nama itu. Ada topi tu. Waktu sekolah tu kan ada di muka kau kan lebihnya tu. Ya kalau orang Macu cipiu nama. Sikaka ada. Itu tu ada pendapat tak dibolehkan. Itu tu dibolehkan. Ada pendapat mengatakan yang tak dibolehkan itu dalam Muraqil Ubudiyah tu peci yang ada kenopinya sekeliling mah, macam peci cowboy itu tu man tashabbaha biqaumin itu. Itu dalam kitab Muraqil Ubudiyah dipertegas di sana ya. Karena kebanyakan yang memakainya itu adalah minal kufar, orang-orang kafir kebanyakan makainya. Awak pakai pula itu tu, itu termasuk man tashabbaha biqaumin. Begitu dalam kitab Muraqil Ubudiyah. Gitu ni. Sampai ke situ diperkarakan dalam agama kita. Itu tidak bisa kita kan sekedar topinya apa lah masalahnya. Ya sekedar topi. Timbul fitnah kepada kita nanti. Ya, dulu ya mungkin bisa timbul fitnah. Kalau kini nak, dulu timbul fitnah. Lah pakai topi orang kapi tu lah, sianu boleh masuk agama itu, sianu tu nak. Itu tu maka dilarang dek Nabi. Makanya timbul fitnah itulah maka dilarang gitu dari Rasulullah. Dulu kan mudah saja. Lah makai punya orang tu berarti lah masuk agama orang tu katanya. Menghindarkan fitnah itu itulah Nabi wanti-wanti kita untuk menjauhi perkara yang tasyabbuh tadi. Gitu dia. Laki-lakinya bertindik tak tasyabbuh, kalau padusi bertindik tak tasyabbuh. Nah, gitu dia. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Apa kata Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu qala idza asbahta, apabila engkau di pagi hari maka bacalah, ini masih zikir dan doa pagi dan petang ini. Allahumma anta rabbi la syarika lak, asbahna wa asbahal mulku lillah la syarika lah, thalatha marat, 3 kali. Dan apabila dia berada di waktu sore dia baca juga 3 kali. Semisal sedemikian, fa innahunna yukaffirna bainahunna, maka Allah ampuni di antara pagi dan siang. Jadi pagi itu diampuni Allah sampai sore. Because sorenya baca Allah ampuni dosanya sampai pagi. Singkat saja dia. Allahumma anta rabbi la syarika lak, asbahna asbahal mulku lillahi la syarika lah. Nah, itu dibaca 3 kali. Qala hadis berikutnya Imam Tirmizi wa Abi Dawud, ma min abdin yaqulu fi sabah, siapa di antara hamba yang membaca setiap pagi dan setiap petang, pagi cek, sore ceknya baca setiap hari, fi kulli yaumin wa lailah, pada setiap hari setiap malam, paginya baca, subuhnya baca, beko malam, pada maghrib dibaca pula bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. 3 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisnya sahih, syarri lam yadurruhu syai', maka tidak akan memberi mudarat sesuatu terhadapnya. Maksudnya faja'atul bala, Allah lindungi dia daripada segala mara bahaya. Pagi baca 3 kali, beko malam ba'da maghrib baca 3 kali. Lam yadurruhu syai', tidak ada yang memberi mudarat kepadanya. Mufaja'atul bala, segala sesuatu yang membahayakannya. Baca tu.
Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Dengan nama Allah yang tidak ada memberi mudarat beserta namanya Allah akan sesuatu oleh sesuatu di bumi dan tidak pula di langit, dan dianya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Perlu baca. Kita perlu perlindungan kepada Allah. Ya. Perlu perlindungan kepada Allah. Lah wak baca beberapa doa, lah wak baca zikir kane jualeh. Itu berarti memang haibatum minallah. Itu betul-betul itu pemberian daripada Allah, itu untuk menaikkan darajat kita. Ini. Dan lah baca doa keluar rumah tadi ustaz. Lah ada doa ni baca, jampi-jampi bagai ni baca aje. Tapi tiba di jalan kane je kami gini. Nyantak ndak ada kami mantak orang, dan orang mantak kami gini. Lah parkir tu tiba sama mantak di belakang katanya. Tu haibatum minallah. Tu pemberian daripada Allah untuk menaikkan darajat kita. Tadi yang mau kasih kau tadi, ada orang bawa Honda pedusi di pas simpang delima itu. Semua mengenap kakinya mungkin. Jadi Honda aku berada pas di bawah truk tangki tu. Bawah truk tangki tu. Ada perempuan anak gadis kayaknya kayaknya ke pasar lah mungkin itu, tabraknya pas berada di samping roda, jadi diselamatkan orang. Jadi ketika itu tuh kata sopir, mungkin sopirku nak inginnya disalahkan, kata sopirku turun, tanya dek sopirku ke yang ditabrak tadi, masih sadarnya, sadar pada kakinya lebih berdarah, masih sadarnya, siapa yang nabrak tadi gitu. Aduh tu apa tu cenya lah, lari ke cenya lah. Jadi pengakuan ini model itu tu dipegang dak sopir cepet, seolah-olah ndak inya orang. Tapi karena orang ramai, orang banyak tiba, tetap orang ramai kau menyalahkan puso tadi, tangki tadi, dia ramai ribet tadi, tetap menyalahkan karena Honda aku pas berada di bawah, pas di bawah muncung auto tangki tu. Kalau memang tabrak lari, mengapanya bisa berada di bawah situ? Mestinya jauh dari itu berhentilah hanya mestinya. Begitu dia. Tak ada ang punya kerja. Kau ang mana nabrak kau? Memang heboh je lah tadi. Yang apa? Tapi lah ragu pulanya lah yang kena tabrak ni, karena orang banyak menyebutkan ini salah katanya. Lah ragu je nya. Rasa-rasa dia memang iyo joto kok, karena hancurnya motornya tadi kok memang dek gara-gara apa tadi, tangki tadi. Memang di bawah, ya mungkin lah banyak je apunya, mungkin kena tabrak apa semacam, pas di bawah itu tibonya tu. Jadi kalau dielakkan dek sopir tangki tadi itu masih bisa tidak tidak ditabrak Honda yang jatuh, motor yang jatuh tadi tu. Tu. Jadi kalau nyalah membaca doa, lah baca zikir keluar dari rumah, kerana jelah itu haibatum minallah. Itu pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menaikkan darajatnya. Maka ada yang bertanya-tanya, apa syekh tu kan naik jual daripada cukup wiridnya di auto, wirid sebelum merangkainya, wirid lah di autonya, pasti wirid lah, pastinya membaca zikir. Apa kan naik jangan itu? Itu namanya haibatum minallah. Dan kacaunya tiba gitu, kurang zikir mungkin tadi tu mahnya Allah itulah ni biasa zikirnya 200-nya, tadi dek capek-capek 150-nya katanya. Orang awam lah ceritanya deh, antaranya jadinya tu kurang zikir dari mana. Ada celai kurang sedekah itu adanya. Kalau mana upayanya kalau orang awam memandang musibah ini. Jadi jangan lupakan membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'un alim. Qala hadis sahih lagi Imam Tirmizi. Man qala hina yumsi 3 marat. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Lan yadurruhu hummatin tilka lailah. Siapa yang dia ketika di sore hari
membaca 3 kali a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali, la yadhurru hummatun tilkal lailah, maka tidak akan memberi mudarat sesuatu padanya pada malam harinya. Ikut salah satu juga dibaca oleh masyayikh kita untuk apa nama tu, kalau bahasa cuma membontok kepala orang, membontok kepala anak, atau bahasa acu. Kalau bahasa Minang, bahasa Padang, menawai katanya, menawa kepala anak, mentawa, itulah yang baca. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Angek badannya, angek kepalanya, baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri. Hadis ni dalam Sahih Muslim, dalam Sunan Tirmizi, dibaca ketika kita mimpi buruk. Mimpi buruk atau mimpi makan. Awak mimpi buruk, mimpi bercakap je orang, ditusuk ada orang, mimpi buruk. Atau kita mimpi makan, tu tanda kena sihir kita, ada sihir yang masuk ke tubuh kita. Maka bangun kita, hisap jari jemari 3 kali, meludah ke arah kiri. Ludah ke arah kiri itu sekedar apa saja, nafasa, mengeluarkan hawanya saja. 3 kali. Inilah yang dibaca dalam Sunan Tirmizi. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Maka la yadurruhu syai', tidak ada yang bisa memberi mudarat, sihir pun tidak, racun pun tidak, dan lain sebagainya. Buya-buya awak dulu kalau sebelum makan terasa di hatinya, kau tempek kau beracun, kampung kau banyak beracun. Gitu aja beliau baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi tangannya gegek-gegekon dia kecil buya dulu. Hanya gegek-gegekon tangan kalau nak beracun tu pecah dia galeh nak beracun tu pecah ni. Baku kalau piriang tu macam itu. Dari situlah kan doa tu, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Engkau yang mulia ya Allah daripada kejahatan makhluk. Itu dibaca. Gitu dia. Kau dia tak pecah, dia tak ada racun kan. Kalau racun pecah je kan. Tapi jadi cuba pula lah. Buat cuba lu start tu besok jangan. Tu nak ilmu dicuba-cuba tu. Ada dulu di Kampar Kiri namanya Buya Jamarin namanya. Bapak ibu-ibu kalau pernah mendengar kini anaknya yang melanjutkan pondok pesantren Kuntu di lipik kain mana Ustaz, Abang Ustaz? Kampar Kiri dulu tu di Kuntu lah, setelah lipik kain Kuntu sebelah kanan masuk sebelum makamnya Syekh Burhanuddin tu ada pondok pesantren di situ. Nah kini itu anak beliau melanjutkan Buya Junaidi. Jadi ayah beliau dulu ngaji di Batu Surek, di Darussalam tu Surek. Nama ayah beliau tu Buya Jamarin. Tu orang Bagak. Saking bagaknya sebelumnya ceramah tu nya kandaan, siapa yang punya gayuang, siapa yang punya sihir, siapa yang punya racun, kaluanlah keceknya lah. Dia memang macam tu lah di situ tu Pak, cara dakwah Pak di daerah Kampar Kiri dulu memang model itu. Kalau di situ tu kalau penceramah hendak punya pagar diri ya tumbang sedang ceramah. Kalau hendak punya basic ini memang orang memang banyak itu tu dulu orang main-mainan orang. Belum matang itu tu. Jadi sebelum masuk kampung orang tu kandangnya mananya keluarlah aja sebelum dan ceramah aja lah. Kalau dan ceramah kalian keluar aja berko kalian kanai aja. Kini kan cak kalian keluar selainnya. Tobatlah orang yang punya itu tu dia. Menangis ndak kami buat le buya, ndak kami niu le buya, ndak kami apa le ya. Itulah Buya Jamarin namanya. Dulu ada juga di daerah Rahul namanya Angku Panjang namanya. Itu hidangan tu kan ibu-ibu tu mak-mak ko membuat kawa, membuat jambau kalau bahasa Acungnya tu. Ketika ada acara Isra Mi'raj, Maulid Nabi, membuat jambau tu. Makan tu Pak. Makan membuat jambau. Itu tu yang memperiksa Angku Panjang tu. Tahu dak Angku Panjang tu menunan ada racun tu. Aku campaklah kau cek Angku Panjang.
Kau masuk dalam. Kau campanan. Agen ke ikan mati, ikan satu obek tu dia. Itu tahu Engku Panjang. Engku Panjang tu kini ada murid anaknya lagi, iaitu Buya Mawardi Husain. Ini nama Engku Panjang tu Engku Husain nama. Ngaji ke Aceh dulu. Murid Buya Aidarus ni. Itu. Jadi itu penting ni. Tidak dilandaskan oleh su'uzon terlebih dahulu, Ustaz. Tidak, itu bukti ya. Kalau su'uzon kan berdosa jadi. Kau tidak ada bukti. Kau campaklah kau ni. Kau keluarlah kau je. Cubalah. Tak percaya kalian cagian ke apa je. Ke laut tu, ke kolam tu. Masuk ke kolam tu. Merapuang ikan di kolam tu saja saking parah racunnya. Itu Engku Panjang dulu. Engku Husain namanya. Jadi kan ibu-ibu tu membok jambau tu setiap maulid Nabi, Isra Mi'raj. Antu nak boleh langsung hidang ke apa-apa tu dah. Tuan Kepanjang tu disuruh dia Buya almarhum Buya Aidarus dulu untuk melihat ini, menengoknya. Dia tengok. Gitu. Awak sikul lecek nengoknya tu langsung berbinjek atau cuba makan, ndak langsung ndak sortir gitu. Tu. Jadi ini dia a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Memang masa itu memang orang tu banyak lo dulu. Masa-masa awak kini kau lah mulai jarang. Mungkin kalaupun ada lah jarang lah satu-satu lah mungkin. Kalau dulu memang mayoritas tiap kampung orang punya itu. Maka dulu Buya Allah turunkan pas khusus untuk membentengi itu pula. Gitu. Kebanyakan yang jadi target itu dulu penceramah dulu. Penceramah buya-buya gitu. Karena itu mainan jin, mainan orang kafir. Jadi kata Nabi dalam hadis Tirmizi, man qala thalathata marat a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu hammat tilka lailah. Ini malam hari bagus juga baca sebelum kita tidur. Sebelum tidur, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kemudian di seolah-olah kita lapkan atau sapukan ke bagian tubuh kita. Hadis riwayat Imam Abi Daud. Qala man qala hina yusbih wa yumsi, siapa yang membaca ketika pagi hari dan di petang hari, di sore hari, Allahumma inni asbahtu ashhaduka wa ashhadu hamlata arsyik wa malaikati wa jami' khalqik annaka anta la ilaha illa anta anna muhammadan abduka wa rasuluk a'taqallahu raba'ahu minan nar wa man qalaha marratain a'taqallahu nisfahu minan nar man qala thalatha a'taqallahu thalatha arba'a minan nar fa in qala arba'a a'taqallahu ta'ala. Ini orang yang Allah bebaskan daripada api neraka kalau nyo membaca doa itu. Jarang wak baca doa itu. Allahumma inni asbahtu ashhaduka wa ashhadu hamlata arsyik wa malaikatik wa jami' khalqik annaka anta la ilaha illa anta anna muhammadan abduk wa rasuluk. Hadis berikutnya, qala man qala fi kulli yawmin yusbih wa hina yumsi. Hadis sahih riwayat daripada Sayyidina Abi Darda radhiyallahu taala anhu qala, siapa yang membaca pada waktu pagi dan waktu sore, hasbiyallahu la ilaha illa hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu saya sab'at marat, 7 kali. Kafahullah ta'ala ma ahammahu min amri dunya wal akhirah. Allah cukupkan baginya segala sesuatu kepentingannya daripada urusan dunia dan urusan akhirah. Ada urusan dunia, ada urusan akhirah, Allah cukupkan. Hasbiyallahu la ilaha illa anta hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Mudah menghafalnya ni. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. 7 kali. Hafalnya kan? Lain, tak payah nak tu. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. 7 kali. Hadisnya sahih.
Apa urusan dunia, urusan akhirat Allah lancarkan. Baca itu, hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hadis berikutnya hadis sahih riwayat daripada Imam Ibn Hibban dan Imam Hakim di dalam Mustadraknya. Hadis riwayat daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Apa kata Abi Hurairah? Man qala kecik Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, man qala idza asbaha, apabila di pagi hari nya baca 100 kali, maka sore hari nya baca 100 kali. Apa tu? Subhanallah wa bihamdihi ghufirat dzunubahu, maka diampunkan segala dosanya sekalipun lebih banyak daripada buih yang ada di lautan. Banyak dosa, banyak buih daripada buih yang ada di lautan dosa kita. Awak baca je itu 100 kali di pagi hari, 100 kali di sore hari, Allah ampuni segala dosa kita. Apa tu? Kalau lebih pendek lagi, subhanallah wa bihamdihi, 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 subhanallah wa bihamdihi. Allah ampuni seluruh dosa kita, walaupun dosa itu lebih banyak daripada buih yang ada di lautan. Kau sebentar kan, kau nak sampai 5 minit 100 itu tu lah. Tak sampai 5 minit 100 itu. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Subhanallah, 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 subhanallah. Itu halun situ lah. Nya pakai subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Dalam satu riwayat yang lain di dalam Sunan Abi Daud, subhanallahil azim wa bihamdihi. Dalam Sahih Muslim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi. Tapi lebih mudah yang pertama tadi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. 100 pagi, 100 sore. Kalau hafal kan? Hafal. Cik mamalkannya je lah. Kini lah terkenang, baik kau tiba di rumah tak terkenang lah. Lepas kali je cucu lah lupa kaji di masjid. Nampak je cucu tak terkenang. Pagi sore. Dosa kecil. Ya, dosa kecil. Lumayan nampak dosa ketek pak. Pagi ampunilah dosa ketek. Because sore awak baca lah ampunilah dosa ketek. Awak kan lebih banyak dosa ketek nanti kerajan pada dosa gadang. Untung pula untuk menghapus dosa ketek tu banyak jalannya. Bauduk kita solat 2 rakaat la Allah ampunilah dosa ketek kita. Untung saja. Solat buat 2 rakaat tahiyatul masjid diampunilah dosa ketek kita. Zikir kita, istighfar kita 3 kali setelah selesai salat, Allah ampunilah dosa ketek kita. Ini menjadi masalah dosa gadang. Dosa gadang tu yang payah, taubat kepada Allah. Qala hadis Imam Tirmizi, man qara'a hamim al-mu'min ila ilaihil masir, ayat kursi ketika pagi dipelihara keduanya daripada dipelihara keduanya sampai waktu sore. Yang membacanya sampai di sore hari, dipelihara pula dia sampai waktu subuh. Apa tu surah di awalnya hamim ini? Cuman dan ayat kursi katanya. Ada ayat kursi. Allah billahi taufik. Ada pertanyaan? Silakan.